Shalom guys. Apa kabar? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Oke, Ibu minta Dersa ya pimpin doa untuk buka ibadah kita. Langsung kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari Dersa. Ya, Ibu Nun dan teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin lakukan ibadah, tolong bimbingi dan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan oleh guru kami. Amin. Oke, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Dersa. Sore ini kita akan belajar tentang kasih karunia. Apa yang kalian pahami tentang kasih karunia? Coba buka dulu kameranya ya. Apa yang kalian pahami tentang apa itu kasih karunia? Boleh buka kameranya dulu. Apa itu kasih karunia? Ada yang tahu apa itu kasih karunia? Coba nggak apa-apa, salah, nggak masalah. Wah, Elia sekarang dengan Samuel sendiri-sendiri ya, keren. Halo Samuel. Esther Tari di situ ada siapa saja? Ada Kresno. Wah, mantap. Sebelahnya Esther Tari siapa? Yang pakai baju kaos merah? Siapa itu yang pakai kaos merah? Bobby, Bu. Bobby. Oke, Aldi sama siapa sah? Sendiri, Bu. Sendiri. Oke, Richard nggak ikut ya? Sudah ke Surabaya, Bu. Oh, Richard sudah kembali Surabaya. Oke. Halo Sheva, Shalom Sheva. Oke, guys, apa yang kalian ketahui tentang kasih karunia? Nggak apa-apa, coba. Salah, nggak masalah. Nggak didenda kok. Apa yang kalian ketahui tentang kasih karunia? Oke, sebelum pertanyaan itu, apa bedanya orang Kristen dengan orang Yahudi? Ada yang mau coba? Persamaannya orang Yahudi sama orang Kristen apa? Kan pasti ada perbedaan, ada persamaan. Untuk Yahudi sama Kristen, persamaannya apa? Mendapat kasih karunia. Ya, Elia, coba ulangi lagi. Mendapat kasih karunia. Siapa yang mendapat kasih karunia? Persamaannya. Persamaannya, sama-sama dapat kasih karunia. Iya. Oke. Ada yang tidak setuju? Ada yang mendukung? Siapa yang mendukung? Tolong angkat tangan. Yang mendukung pernyataannya Elia? Oke, Samuel. Sheva setuju? Semua setuju ya? Anes, halo Anes, Shalom. Aldi setuju kok Sorde? Halo nak, Shalom nak Anes. Anes, aku tadi nanya persamaannya Yahudi sama orang Kristen apa? Si Elia jawab persamaannya adalah sama-sama dapat kasih karunia. Menurut kamu gimana? Nih teman-teman semua pada angkat tangan setuju mendukung pernyataannya si Elia. Kalau menurut Yohanes? Kasih karunia khusus atau kasih karunia umum? Emang ada kasih karunia khusus sama kasih karunia umum? Apa itu kasih karunia? Soalnya kan gini, saya bukan sih. Soalnya pas awal-awal saya SMA itu ada belajar kasih karunia khusus sama kasih karunia umum gitu, Bu. Atau apa itu? Saya lupa buka, Bu. Oke, nanti kita belajar ya apa itu kasih karunia. Cuman kamu setuju nggak dengan pernyataannya Elia bahwa ada persamaan? Aku tadi bilang memang ada persamaan antara Yahudi dan orang Kristen. Ya, nah
Persamaannya menurut Elia adalah sama-sama dapat kasih karunia. Kamu setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, oke. Ya. Aldi setuju nggak? Aldi, Ya, Bu. kamu setuju nggak pernyataannya Elia? Setuju. Oke, Dersa? Setuju juga. Oke, setuju juga. Nah, sekarang perbedaan. Apa bedanya orang Kristen sama orang Yahudi? Masih ada lagi persamaannya loh. Selain apa yang disampaikan oleh Elia tadi, masih ada satu lagi. Maaf, Ibu mundur lagi. Jadi masih ada persamaannya antara Yahudi dengan Kristen. Apa persamaannya? Sama-sama mengenal Allah, Bu. Dari kan Yahudi, Kristen itu sama-sama dari agama dari Abraham, kan ada Yahudi, Kristen sama Islam. Mengenal Oke. Abraham gitu. Iya. Kan agama Abrahamik atau apa, saya lupa. Oke. Tapi agama yang lain juga mengenal Allah. Ada Iya, yang khas spesifik benar-benar sama, hanya cuman Yahudi sama Kristen selain kasih karunia tadi yang katanya Elia. Ada satu lagi. Mujizat. Ya, Mujizat. Samuel, nggak dengar suaramu, Nak. Mujizat. Apa-apa? Elia bisa bantu Samuel? Nggak jelas suaranya. Mujizat, Ibu. Hah? Mujizat. Mujizat. Ya dan tidak. Yang dimaksud apa, Samuel? Mujizat. Menemukan orang sakit. Gak jelas suaranya Samuel, Nak. Elia bisa bantu, sayang. Apa katanya Samuel tadi? Yang dimaksud Samuel dengan mujizat apa? Sama-sama mendapat mujizat. Sama-sama mendapat mujizat. Mujizatnya apa? Mujizatnya apa? Ada yang bisa bantu? Menurut Samuel, persamaannya adalah sama-sama mendapat mujizat. Yang dimaksud mujizat di sini apa? Yang sama. Elia bisa bantu? Oke, Ibu bantu ya. Soal mujizat itu masih relatif, belum mutlak. Ada satu persamaan yang mutlak. Artinya tidak bisa dibantah. Sama-sama pakai Alkitab. Alkitabnya sama. Alkitabnya sama. Hanya bedanya dari Kejadian sampai Maleaki itu orang Yahudi. Tapi orang Kristen pertambahannya adalah Matius sampai Wahyu. Tapi dari Kejadian sampai Maleaki sama persis. Mereka sebut sebagai Torah, tanah, T-A-N-A-K-H. Tanah itu isinya Torah. Torah itu adalah 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, itu Torah. Lalu ditambah Ketubim. Ketubim itu adalah kitab para nabi. Lalu ada Zabur, Mazmur. Lalu ada satu lagi itu adalah Ketubim Neviim kalau nggak salah ya. Nah, jadi tapi intinya sama. Punya persamaan kita dengan Yahudi, yaitu apa? Kitabnya Perjanjian Lama kita itu sama persis dengan kitab tanahnya orang-orang Yahudi. Ya. Maaf Ibu ralat, bukan Alkitab. Jadi Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, soal dapat kasih karunia apa yang dikatakan oleh Elia tadi, oke, dua-duanya dapat kasih karunia karena orang yang mengenal Allah itu pasti dapat kasih karunia. Nah, nanti kita pelajari kasih karunia. Sekarang Ibu tanya, menurut kalian kasih karunia itu apa?
Sampai tadi jelas ya, sudah ya, siapa jelas ya sayang? Kameranya dibuka dong, aku belum share screen nih, buka aja kameranya. Ya, begitu. Buka aja kameranya. Anas, buka sah. Oke, good. Elia, aduh Dersa, thank you. Nah, menurut kalian kasih karunia itu apa sih? Coba Elia tadi yang mention kasih karunia, bahwa sama-sama mereka dapat kasih karunia. Baru nanti kita ke perbedaan. Apa itu kasih karunia? Elia? Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan. Kasih karunia itu pemberian dari Tuhan. Bagaimana dengan nafas? Nafas pemberian dari Tuhan, Sonde? Iya, nafas adalah pemberian dari Tuhan. Apakah nafas itu kasih karunia? Ya, karena jika kita tidak bernafas, maka kita akan secara mendadak mati. Nafas dengan kasih karunia tidak sama dong. Nafas salah satu wujud kasih karunia. Betul, Sonde? Kasih karunia itu abstrak. Nafas itu benda nyata. Sekalipun kita tidak bisa lihat karena dia seperti angin. Benar nggak? Paham ya sampai di sini ya? Itu wujud nyata. Salah satunya nafas. Jadi misalnya kasih karunia itu masih abstrak. Kita nggak bisa pegang, tapi nafas kita bisa rasakan. Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Jadi nafas jangan disamakan dengan kasih karunia. Nafas itu bagian wujud dari kasih karunia. Ya, paham ya? Oke. Nah, jadi kasih karunia itu pemberian dari Allah. Ya, memang kasih karunia itu diberi oleh Allah. Tapi bukan itu kasih karunia. Ada lagi yang mau bantu? Sebelum itu, apa perbedaan Yahudi dengan Kristen? Siapa mau coba? Kalau Yahudi itu ya, kalau korban syukurnya itu kayak mereka kan belum Tuhan Yesus belum mati, jadi harus nyerahin kayak korban. Kalau orang Kristen nggak usah. Oke, tapi mereka sudah nggak bikin korban bakaran lagi loh, kan mereka nggak punya bait Allah. Bait Allah sudah hancur dari abad keberapa? Jadi mereka korban, nggak bikin korban lagi. Mereka ibadahnya sudah paling ke sinagog, tidak melakukan korban bakaran lagi. Itu sudah zaman masih ada bait suci sudah hancur dari tahun 70 setelah Masehi, itu hancur. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Terus kemudian tahun 70 itu ada satu panglima tentara yang dari Romawi, Titus, dari utusan dari Raja Titus itu menghancurkan persis seperti nubuatannya Tuhan Yesus, bahwa batu-batu itu tidak ada yang tersusun lagi. Batu bait Allah itu tidak ada yang tersusun, rata tanah semua, dan itu terjadi. Jadi karena bait Allah sudah tidak ada, mereka tidak bisa bikin korban. Mereka persis kayak kita, nggak bikin korban. Apa bedanya? Ayo. Apa bedanya orang Yahudi dengan kita? Come on, ayo guys. Kalau Kristen percaya sama Tuhan Yesus, kalau Yahudi tidak, Bu. Setelah itu makanannya, Bu. Itu dia. Kalau orang Yahudi beberapa makanan diharapkan seperti yang saya ingat, saya waktu masih sekolah minggu itu ada makanan seperti ikan. Kalau ikan, orang Yahudi itu harus memakan ikan yang bersisik, kalau tidak bersih tidak boleh. Setelah itu tidak boleh makan kelinci. Kalau orang Yahudi, kalau kita bisa makan semuanya karena Tuhan sudah pada saat kedatangan Tuhan Yesus menghalalkan semuanya. Betul sekali. Cuma sayangnya aku nggak lagi bagi-bagi hadiah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Sambil Betul mengingat sekali. juga, Bu. Mantap, Jaya.
Jadi dari Kejadian sampai Wahyu kecuali membakar korban karena sudah tidak ada mezbah korban bakaran, bait sucinya tidak ada, kemudian korban-korban yang harus disembeli dan segala macam tidak lagi diadakan karena sudah bait suci nggak ada. Tapi larangan untuk makan yang haram itu masih mereka lakukan. Lalu, Ibu bantu ya, bedanya adalah mereka wajib merayakan Sabat. Dalam arti kalau Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Itu wajib. Nah, orang Kristen Sabatnya diganti, bukan Jumat. Orang Kristen disepakati oleh bapak-bapak gereja, artinya pendahulu-pendahulu kita setelah zamannya Tuhan Yesus, murid-muridnya, kemudian lahirlah hamba-hamba Tuhan besar yang mengadakan satu kesepakatan kita ibadah hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Nah, itu beda. Itu salah satu beda ya. Ada banyak perbedaan, tetapi perbedaan kita itu bukan perbedaan yang meniadakan. Jadi, apa yang tadi Ibu buka dengan sebuah persamaan. Ada persamaan antara Yahudi dengan Kristen, Yudaisme dengan Kristen. Yudaisme kitabnya sama kayak kita. Kita punya kitab Alkitab Perjanjian Lama itu sama persis dengan kitab sucinya mereka, Tanakh namanya. T-A-N-A-K-H. Nah, cuman mereka tidak punya Matius sampai Wahyu. Itu bedanya, ya. Dan bedanya lagi adalah mereka masih melakukan hukum-hukum sunat, wajib. Orang Kristen tidak wajib. Kalau orang Israel tidak disunat itu termasuk sebagai dosa. Karena apa? Tubuhnya tidak halal. Ya, tapi kalau orang Kristen tidak sunat, itu hukumnya adalah kesehatan. Apalagi kalau orangnya jorok, jadi sakit. Nah, bedanya itu, ya. Nah, tapi kita tidak sedang membicarakan tentang perbedaan dan persamaan, ini cuma pembukaan. Ibu akan berbicara tentang kasih karunia. Kita sering ngomong tentang kasih karunia, tapi kita nggak ngerti apa itu kasih karunia. Benar nggak? Tadi aku tanya apa kasih karunia, kan pada bingung loh. Nah, sekarang aku share ya. Pada waktu aku share screen, kalian boleh nggak nyalain kamera juga boleh supaya terlihat di Facebook GBI Rock. Nah, sekarang memahami kasih karunia. Ibu pernah sih khotbah ini di GBI Rock hari Minggu, tapi sekarang tak jelaskan dengan gampang. Jelas terlihat ini? Bisa dibaca? Bisa. Bisa ya? Oke, atau kurang gede? Aku enggak tahu caranya besarin ini gimana. Ya. Jadi kata kasih karunia itu ada bukan hanya di Perjanjian Baru. Kan kita punya Alkitab itu terbagi dua. Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Lalu ada Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Nah, seringkali kita berkata bahwa hanya orang Kristen yang mendapat kasih karunia, sementara orang Yahudi tidak dapat kasih karunia. Sebab itu sebuah pernyataan yang salah, karena kasih karunia itu adalah pemberian. Nanti kita lihat ya, kasih karunia itu yang adalah sesuatu yang memampukan kita bisa berhubungan dengan Allah. Tanpa ada kasih karunia, kita tidak bisa mengenal Allah. Nah, kalau orang Yahudi tidak dapat kasih karunia, mereka tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka sebut Allah itu sebagai Hashem. Kalau yang Yahudi Ortodoks menyebut sebagai Hashem. Hashem itu, Shem itu dari kata nama. Jadi namanya beliau, karena mereka tidak berani menyebut Yahweh. Yahweh itu kata sakral. Nah, biasanya mereka menyebutnya Yod, He, Vav, He. Nggak disebut sebagai kata. Nah, dari mana kata Yod, He, Vav, He? Huruf itu muncul. Itu muncul waktu Allah berkata kepada Musa. Musa tanya, kalau aku disuruh ke Mesir,
Aku ditanya Allah, nama Allahmu siapa? Lalu Allah bilang, sebutlah, aku adalah yang sebagaimana aku ada. Aku adalah aku yang ada. Nah, macam-macam tafsiran itu. Nanti satu saat Ibu jelaskan itu ya. Nah, itu disebutkan nama Allah dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yod, huruf Yod, Y, H, H, Vav, V atau W, dan H. YHWH atau YHVH. Nah, kalau dibaca menjadi Yahweh, tapi mereka tidak berani membaca namanya Yahweh karena terlalu mulia, terlalu agung, terlalu kudus. Jadi mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-Heh, atau mereka menyebut Adonai. Adonai itu Tuan, Tuan Raja. Kalau orang Jawa nyebutnya Gusti, Kanjeng Gusti. Nah, itu. Nah, kalau Yahudi yang ortodoks menyebut sebagai Hashem, namanya. Nah, gitu, Hashem. Karena mereka tidak berani berkata Yahweh. Apalagi Yod-Heh-Vav-Heh itu sama saja mereka tidak berani. Nah, kalau mereka tidak dapat kasih karunia, maka mereka tidak bisa mengenal Allah. Ya. Jadi kata kasih karunia itu ada dari Perjanjian Lama. Salah satunya ada di dalam Bilangan 11 ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia? Nah, itu di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Kata kasih karunia dalam bahasa Ibrani-nya adalah hen. Hen. Ya, hurufnya adalah cat, ini cat, terus ini nun. Nun itu N ya, cat itu CH, tapi dibacanya kayak H gitu ya, hen, gitu kayak K gitu ya, hen. Nah, jadi ini cat, kemudian nun. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, ayat berikutnya ini juga menyebut kata kasih karunia, Bilangan 11 ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia, nah kata kasih karunia hen di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lanjut ya. Nah, sekarang orang Ibrani, orang Yahudi itu hurufnya itu penuh arti, penuh makna. Sama kalau kita belajar huruf Jawa, Hono Coroko. Kenapa dia bentuknya seperti itu? Lalu kalau untuk membuat sebuah huruf tidak berbunyi, karena hurufnya bahasa Jawa itu ada konsonan, ada vokalnya. Ho, ha. Satu huruf tapi ada konsonan, ada vokal di situ. Nah, untuk supaya vokalnya tidak berbunyi, maka dikasih satu tanda seperti pangku gitu, maka huruf itu akan menjadi konsonan saja. Demikian juga dengan bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani. Huruf Ibrani itu setiap huruf memiliki makna. Contoh, huruf cat ya, karena hen tadi, kata hen yang adalah kasih karunia itu terdiri dari dua huruf, cat dan nun. Nah, huruf cat itu simbolnya, piktogramnya disimbolkan seperti pagar atau dinding, memiliki arti pemisahan. Jadi huruf cat itu disimbolkan, simbolnya adalah seperti dinding atau pagar yang berarti pemisahan, memisahkan bagian dalam dan bagian luar. Sementara huruf yang kedua, huruf nun, ini ya, yang kayak koma tapi panjang ke bawah nih, bisa lihat ya. Huruf nun atau N. Kalau bahasa Indonesianya bacanya N ya, tapi dalam bahasa Ibrani, huruf Ibraninya nun. Itu ditulis seperti kecamba. Dia merupakan gambaran simbol dari benih yang bertunas. Tahu kecamba ya, toge ya. Yang memiliki arti terus meneruskan. Jadi seperti generasi yang meneruskan gitu. Nah, jadi kalau dua huruf ini digabung maka artinya adalah
Dinding yang memisahkan untuk supaya yang dipisahkan itu bisa meneruskan. Nah, jadi kata hen sendiri itu mempunyai arti adanya dinding yang memisahkan, di mana yang dipisahkan yang di bagian dalam ini adalah merupakan penerus. Sementara yang di luar ini bukan siapa-siapa. Dipisahkan, ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di luar bukan siapa-siapa, yang di dalam ini adalah yang disebut sebagai penerus. Nah, itu kata hen. Jadi kata kasih karunia yang dalam bahasa Ibrania hen itu memiliki arti seperti tadi, ya. Oke, next. Nah, ini kata hen juga ada merupakan, dia juga kata hen ini juga berasal dari sebuah kata kerja kanan. Kanan itu terdiri dari huruf, dalam huruf Ibraninya adalah ket, nun, jadi nunnya double. Nah, kanan akhirnya menjadi dalam bahasa Indonesia kenan, berkenan. Ya, kanan ada kata khanah, ada kata khanun. Nah, kita nggak usah terlalu lama di sini ya. Yang penting tadi sudah paham kata hen tadi terdiri dari dua huruf, het dan nun. Het itu disimbolkan sebagai pagar yang memisahkan antara luar dan dalam. Nun adalah simbol seperti tunas yang bermakna meneruskan. Jadi kata hen adalah orang-orang atau pihak-pihak yang ada di dalam yang menjadi penerus-penerus. Itu kata hen kasih karunia. Oke, next ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Nah, kata hen tadi itu juga menunjuk kepada tenda, sebuah tenda yang dibentangkan. Ayatnya ada di dalam Kejadian 26 ayat 17. Boleh Ibu dibantu bacakan Kejadian 26 ayat 17. Silahkan. Aku minta, tunggu ya, siapa tadi yang belum? Esther, bantu Ibu baca Kejadian 26 ayat 17. Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Iya. Nah, jadi kata khanah tadi kan ada dari hen itu berasal dari kanan, hanan juga ada kata khanah dan hanun. Nah, khanah sendiri ini yang di atas ini het, nun dan he. Nah, 3 huruf ini itu berarti membentangkan kemah yang tadi dibaca itu. Coba ulang lagi sayang. Kejadian 26 ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ya, berkemahlah dia. Kalau dalam terjemahan King James Version-nya, pitch his tent, membentangkan tendanya. Nah, kata membentangkan tenda, jadi bukan tinggalnya ya, tapi waktu dia membentangkan tendanya itu adalah khanah. Nah, khanah, ingat tadi huruf het ini yang kalau tulisan biasa dalam huruf alfabet kita HH double atau KH ya, itu disimbolkan sebagai pagar atau dinding yang memisahkan. Nah, bukankah tenda itu memisahkan orang yang di luar tenda dan orang yang di dalam tenda? Nah, itu het ya. Lalu nun adalah penerus. Jadi yang di dalam tenda adalah keluarga. Apa arti keluarga? Keluarga itu yang meneruskan generasi. Nah,
Jadi kata kasih karunia yang dalam bahasa Ibrani-nya chen itu kalau di orang Israel, orang Yahudi itu juga di kata chen itu dekat dengan kata Hanah. Kata Hanah artinya adalah membentangkan tenda dan berdiam di dalam tenda itu menurut ayat ini ya. Jadi kata pitch his tent itu adalah Hanah. Nah, kita lihat lagi Keluaran 14 ayat 20. Kresno, boleh bisa bantu Ibu? Keluaran 14 ayat 20. Keluaran 14 ayat 20. Ada Kresno di situ? Esther? Ada Ibu Ardi. Ya, mari silakan, Nak. Keluaran 17. 14 ayat 20. 14 ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Iya, jadi ini loh yang disebut dengan hen, memisahkan, ya. Tapi di sini bukan bicara tentang tenda, tiang awan dan tiang api. Jadi tiang api itu tiang api itu adalah simbol dari kehadiran Allah, perwakilan kehadiran Allah yang menyertai orang Israel. Tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam, itu memisahkan orang Israel dengan orang Mesir yang mengejar mereka. Jadi itu yang disebut dengan kasih karunia, dipisahkan. Hen, ingat ya. Ingat, Ibu akan ulang-ulang supaya kalian paham, ya. Jadi waktu mereka berada di padang gurun dikejar oleh orang Mesir, Tuhan membuat pemisahan pagar. Pagernya siapa? Yaitu kehadiran Allah, Shekinah Glory. Shekinah Glory wujudnya dua. Tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam. Dua-duanya disebut Shekinah Glory. Apa itu Shekinah Glory? Shekinah Glory adalah hadirat Allah. Kemuliaan Allah. Tapi wujud nyatanya pada zaman itu, pada saat itu adalah seperti awan tinggi seperti tiang. Kalau siang. Kalau malam, dia seperti api tinggi. Kenapa kalau malam seperti api? Pertama, membuat pemisahan. Bagi orang Israel, tiang api itu menjadi penerang karena di padang gurun. Kalian kalau di padang gurun itu, aduh ngeri, gelap pekat, tidak bisa lihat tanda-tanda. Ya kalau enggak mendung, kalau enggak mendung bisa lihat hanya ada bulan dan bintang, tapi bulan kan tidak selamanya purnama. Jadi mereka butuh penerangan, kan nggak mungkin 40 tahun bawa obor terus-menerus, minyaknya dari mana, mau beli di mana, segitu banyak orang. Jadi Allah luar biasa menyertai mereka. Kalian bisa bayangkan nggak? Dalam otak kalian bisa, imajinasi kalian bisa kayak film gitu. Coba buat film di imajinasi kalian itu. Orang hampir sekitar 3 juta orang berjalan di padang gurun, lalu kalau misalnya bawa senter, zaman dulu enggak ada senter. Paling obor. Nah, obor beli korek api di mana? Dapat kayu di mana? Jarang ada tumbuhan di padang gurun. Lalu minyaknya dapat dari mana? Binatang mereka bawa untuk beban, tapi juga binatang mereka bawa untuk untuk persembahan kepada Allah. Bahkan mereka enggak berani makan daging, makanya mereka teriak-teriak, pengen daging. Ada binatang, ada hewan mereka bawa, tapi itu untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau dipotong, diambil minyaknya, ya habis, mereka nggak bisa memberi persembahan. Jadi makanya mereka teriak minta daging, Allah kirim burung itu pada waktu itu ya. Nanti satu saat kita akan ngomong itu. Tapi ini kita ngomong tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah pada Keluaran 14 ayat 20 itu diwujudkan sebagai
tiang awan, tiang api yang adalah simbol dari hadirat Allah, Shekinah glory, kehadiran Allah, kemuliaan Allah. Memisahkan antara, fungsinya untuk memisahkan antara orang Mesir yang bukan orangnya Allah dan orang Israel, orangnya Allah. Kalau Ibu bilang orangnya Allah berarti orang-orang yang dipilih oleh Allah. Luar biasa. Jadi kata kasih karunia ini luar biasa maknanya. Hen ya. Coba katakan semua mengucapkan hen. Buka mic-nya semua, ikuti Ibu. Buka semua sudah, buka semua mic ya. Ikuti Ibu. Hen. And Oke, good job. Thank you. Nah, paham ya sampai di sini ya. Jadi pertama juga hen itu dari ada kata yang mirip dengan hen, maknanya mirip juga yaitu Hannah, di mana Hannah itu adalah membentangkan tenda. Tapi juga itu ada di Kejadian 26 ayat 17 tadi yang kita baca ya, Ibu akan jelaskan pelan-pelan supaya kalian paham. Tapi juga hen itu sekalipun tidak disebutkan di Keluaran 14 ayat 20, tetapi fungsi hen langsung kita lihat. Kenapa? Karena ada pemisahan di sana. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan and it came between the camp. Nah ini. Dan terjadilah di antara tenda-tenda orang-orang Mesir dan tenda-tenda orang Israel. Bahwa ada tiang awan dan kegelapan bagi mereka. Nah, jadi ada tiang awan itu bagi orang Israel menaungi, tapi bagi orang Mesir, tendanya orang Mesir itu adalah kegelapan. But it gave light by night to this. Nah, tetapi pada malam hari ada api terang, ada terang ya, seperti tiang api gitu. So that the one came not near the other all the night. Sehingga benar-benar dibuat pisah, tidak bisa mendekati. Nah, itu kasih karunia. Ya, hen. Oke, kita lihat lanjut ya. Sampai di sini jelas, nanti ada kesimpulan. Di kesimpulan kalian akan bisa menyimpulkan dengan mudah. Ini masih gambaran-gambaran. Nah, ini foto-fotonya ya. Jadi tenda pada zaman Israel kuno, itu kalau mereka mendirikan tenda itu bukan cuma satu. Karena orang Israel kalau bepergian itu berbanyak-banyak. Jadi keluarganya, budaknya diajak, pekerjanya diajak. Jadi ada tenda inti itu adalah tendanya para tuannya mereka, dan istri dan anak-anaknya. Itu satu tenda. Kalau istrinya dua kayak Yakub gitu, satu tendanya Rahel dan anak-anaknya, satu tendanya Lea dan anak-anaknya. Sementara tenda Bapak itu ada sendiri, tapi itu di tengah-tengah, lalu dikelilingi oleh tenda-tenda para hamba. Nah, tenda ini tadi yang seperti tadi ayat yang kita baca tadi itu di sini, yang di Kejadian 26 ayat 17, memisahkan siapa yang ada di luar tenda dan siapa yang di dalam tenda. Yang di dalam tenda ini disebut orang dalam atau keluarga, ya. Dan itu maknanya hen, ya. Oke, next. Oh, kecepatan. Nah, ini dia seperti yang Ibu sampaikan tadi. Di zaman kuno, perkemahan adalah hal keluarga. Jumlahnya selalu banyak untuk keamanan. Mereka mendirikan tenda mereka dalam lingkaran besar, mendirikan dinding yang mengelilingi keluarga. Jadi tenda-tenda itu jadi seperti dinding yang memisahkan orang luar dan orang dalam. Satu-satunya cara untuk mencari perlindungan di perkemahan adalah dengan menunjukkan bahwa seseorang adalah anggota keluarga. Nah, jadi dengan demikian kita bisa simpulkan hen dalam perjanjian lama atau kasih karunia menurut yang kita baca tadi, hen itu untuk anggota keluarga. Nah, dengan demikian tadi waktu Ibu tanya ada jawaban dari Elia, kasih karunia. Tadi Elia jawab apa ya? Kasih karunia dengan nafas, ya.
Nafas itu kasih karunia. Iya, betul, nafas. Tapi tidak semua orang yang bernafas itu adalah keluarga Allah. Makanya nafas itu bagian kecil dari kasih karunia. Tapi kasih karunia yang sebenarnya adalah menjadi keluarga Allah. Jadi, kalau kita mendapat kasih karunia, artinya kita berada dalam tenda keluarga Allah. Kalau kita mendapat kasih karunia dari Allah, itu artinya kita menjadi anggota keluarga Allah. Kalau kita mendapat kasih karunia, artinya kita sama seperti kita mendapat perlindungan sama seperti orang Israel mendapat perlindungan dari Allah ketika mereka ada di padang gurun. Pada waktu Mesir mengejar mereka, Allah lindungi mereka. Nah, itu salah satu wujud kasih karunia, ya. Nah, syarat untuk mendapat kasih karunia itu tidak otomatis. Kalau nafas otomatis semua orang dapat. Tapi kasih karunia yang sesungguhnya tidak otomatis dapat. Ada syarat untuk mendapat kasih karunia. Syaratnya apa? Jadi anggota keluarga Allah. Bagaimana? Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjadi anggota keluarga Allah? Caranya adalah di Yohanes 1 ayat 12. Tolong siapa yang bisa baca Yohanes 1 ayat 12. Ibu lihat ini kayaknya ada Keisha. Halo Keisha, selamat bergabung Keisha cantik. Keisha bisa bantu Ibu baca Yohanes 1 ayat 12. Keisha? Keisha monitor. Keisha? Halo Keisha? Oke. Apa Yohanes dulu? Anas tolong bacain Yohanes 1 ayat 12 ya. Anas? Hadir Bu. Yohanes 1 ayat 12 ya Bu. Oh, Yohanes 1 ayat 12 nak. Ya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi ini loh. Ini adalah pintu untuk masuk dalam tenda keluarga Allah. Jadi tenda tanda petik ya. Ada keluarga Allah, keluarga besar Allah di mana di dalamnya berisi anak-anak Allah. Nah, pintunya ada di Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya. Nya di sini apa? Nya di sini apa maksudnya? Coba lihat itu Yohanes 1 ayat 12 tuh. Nya itu apa? Barang siapa menerimanya. Ada yang bisa tahu? Ini pernah ditanya ini. Aku pernah tanya, ini dijawab oleh Joshua. Joshua Immanuel. Joshua Immanuel dapat 50.000 waktu itu. Gerson? Gerson ada enggak ya? Ya, Tuhan Ibu. Hah? Tuhan. Apa sayang? Tuhan Ibu. Tuhan? Iya Ibu. Nya itu Tuhan? Salah. Ada yang bisa jawab? Nya di sini apa? Kasih karunia. Hah? Salah. Coba baca Kejadian 1 ayat 1. Sorry. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Baca. Yohanes 1 ayat 1. Esther baca, Sud. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti nya ini siapa? Firman. Iya, betul sekali. Logos, firman. Apa bedanya firman dan Allah?
Apa bedanya kata firman dan kata Allah? Halo? Kenapa di situ disebutkan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu tinggal bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Betul ya? Tolong buka mic-nya dong. Betul, Sonde? Betul. Betul ya? Apa bedanya sekarang firman dan Allah? Tidak ada beda. Cuman Allah itu bukan cuman firman saja, ada roh. Ada roh. Allah itu roh, Allah itu juga firman. Nah, firman bagiannya Allah. Roh itu juga bagiannya Allah. Jadi kalau dibuat matematika, maka misalnya Allah itu adalah XY, firman itu adalah X, roh itu Y. Nah, kalau dibuat matematika kayak gitu. Sehingga firman dan roh Allah, itulah Allah. Paham ya sampai di sini ya? Jangan terlalu susah-susah. Kita pakai ilmu matematika supaya gampang. Nah, kembali ke Yohanes 1 ayat 12 tadi. Pada mulanya ada. Barang siapa menerimanya, nya di sini adalah firman. Firman yang dimaksud firman, firman yang mana? Ada yang bisa jawab? Mau jawab? Ayo. Firman yang mana? Aldi, mau coba? Halo Aldi. Bisa diulang, Bu. Kan di Yohanes 1 ayat 12 itu barang siapa menerimanya, nya di sini sudah tahu kita adalah firman. Toh? Barang siapa kita ganti, barang siapa menerima firman diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya, ya toh? Nah, aku tadi nanya apa ya sampai lupa, blank aku langsung. Tunggu sebentar. Firman, oh ya, firman yang jadi barang siapa menerimanya adalah firman. Nah, ini firman yang mana? Menerima firman yang mana? Ibu tanya itu Aldi. Menurut Aldi, firman yang mana? Halo Aldi. Allah, Ibu. Firman yang Allah. Iya, memang firman itu sama dengan Allah. Iya, firman itu memang Allah, tapi firman yang mana yang dimaksud itu? Supaya kita jelas menerimanya, menerima firman. Firman yang mana? Supaya kita tahu, kita bisa terima. Kan ini sesuatu yang lebih nyata, bukan abstrak. Kalau Allah ini kan abstrak, kita mau terima Allah abstrak loh. Betul nih? Tapi terima firman, ini sesuatu yang lebih nyata. Meskipun masih abstrak, tapi nyata, lebih nyata. Apa yang dimaksud? Firman yang mana ini? Halo? Ada yang bisa bantu? Syeva? Syeva bisa bantu? Firman yang mana ini, Syeva? Agak bingung juga. Tapi firman yang tadi di ayat 1 itu, Pak. Firman adalah Allah. Firman Alkitab itu firman semua, sayangi anak-anak. Dari Kejadian sampai Wahyu itu firman kok bukan? Itu firman yang tertulis itu. Jadi yang dimaksud oleh Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, nya di sini adalah semua firman itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, salah satu ayat aja diterima, dipercaya, maka orang yang percaya itu langsung mendapat hak menjadi anak Allah. Ditambah lagi harus diikuti dengan yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Aku stop share dulu ya, stop share dulu. Ayo buka kamera. Aku mau lihat kalian semua. Supaya nggak bingung. Nah, jadi gini. Alkitab
misalnya ini Alkitab ya. Kan ada Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Ayatnya kan banyak. Berapa banyak ayat? Itu semua firman Tuhan, betul nggak? Itu logos. Itu logos, itu firman yang tertulis. Logos adalah firman yang tertulis. Jadi coba tadi Esther baca lagi Yohanes 1 ayat 12. Ayo, pelan-pelan Ibu jelaskan. Ini penting loh, supaya logis. Kalau nggak logis, kalian nggak paham itu apa itu kasih karunia, bingung loh. Nah, baca nak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi Stop. Tetapi semua orang yang menerimanya, kan nggak mungkin langsung orang blek terima semua kejadian 1 sampai semua Wahyu, nggak mungkin. Bacanya kan pelan-pelan, baca 1 ayat atau 1 pasal. Kadang dari 1 pasal isinya 1 pasal itu isinya misalnya 30 ayat yang masuk ke hati, yang diterima di hati, yang benar-benar nancap di hati 1 ayat. Tapi nancap loh. Menerima 1 ayat itu menerima logos. Nah, kalau seperti itu maka orang itu langsung mendapat hak menjadi anak-anak Allah. Paham ya ayat itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi pertama terima firman-Nya, salah satu firman, salah satu ayat saja diterima masuk dalam hati, meresap dalam hati. Terus diikuti percaya dalam namanya. Apa artinya percaya dalam namanya? Percaya dalam namanya Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Yesus kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Jesus. Jesus. Ada yang ngomong Jesus, ada yang ngomong Jesus. Kita orang Indonesia Yesus. Orang Cina bilang Yesu. Orang Ibrani atau Yahudi bilang Yeshua. Semua itu arti kata Yeshua atau Yesus atau Jesus atau Yesu artinya adalah Jehovah is my salvation. Allah adalah keselamatanku. Jadi nama Yesus itu artinya Dia Allah, keselamatanku. Nah, jadi orang yang percaya terima firman salah satu ayat masuk dalam hati, diterima, dipercaya, diyakini, ditambah dia yakin bahwa nama Yesus itu menyelamatkan dia, langsung pada saat itu juga dia menerima hak sebagai anak Allah. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Jadi ini bukan bicara soal kamu jadi agama Kristen, tidak. Ini berbicara tentang setiap saat kamu mesti punya pengalaman menerima firman. Bukan mendengar khotbah, menerima firman. Menerima firman artinya kamu meyakini, mempercayai firman itu. 1 ayat, setiap saat 1 ayat, tambah 1 ayat, tambah 1 ayat. Itu kalau punya 1 ayat, hak untuk menjadi anak Allah ya 1 ayat itu kecil itu sebesar ayat itu. Tapi kalau tambah lama tambah besar, tambah banyak ayat-ayat yang kamu terima, kuasa anak Allah ini tambah besar dalam dirimu. Itu maksudnya. Sulit kok? Sulit kah? Bisa dimengerti ya? Gampang kok. Sama kayak kamu bikin persamaan atau pertidaksamaan matematika gitu loh, bikin kayak gitu, bikin logika kayak gitu, gampang. Gampang ya? Bisa paham sampai di sini? Jadi untuk menjadi masuk keluarga Allah, menjadi masuk anggota keluarga Allah tadi firman yang Ibu jelaskan, kita mendapat kasih karunia. Betul nggak? Mendapat kasih karunia artinya kita masuk di dalam keluarga Allah. Gimana caranya masuk menjadi keluarga Allah? Yohanes 1 ayat 12. Menerima firman, percaya dalam namanya. Oke? Nah, kamu pasti nanya gini, Bu, aku kan sudah Kristen, aku sudah dibaptis, aku ini sudah anak Allah. Ya, tapi sampai seberapa besar kuasa anak Allah di dalam dirimu? Tadi bukan cuma jadi anak Allah, mendapat kuasa, diberi kuasa. Ini bilang kuasa. Kuasa itu sebagai anak Allah, kuasanya ada ukuran. Ukuran kuasa tergantung dari seberapa banyak firman yang kamu terima. Bukan kamu dengar tok, bukan kamu baca tok, terima dalam hati. Kamu yakini,
kamu resapi, kamu lakukan sebanyak itu pula kuasa sebagai anak Allah. Haleluya. Jelas sampai di sini ya? Oke, sedikit lagi kita selesai. Yuk share screen lagi. Share screen lagi. Bentar, Ibu lanjutkan pelajarannya. Step by step supaya paham. Nah, jadi ini tadi poin pertama ya. Bahwa kasih karunia atau hand tadi itu hanya dinikmati, hanya diberikan kepada anggota keluarga Allah. Contohnya apa? Orang Mesir tidak mendapatkan kasih karunia, sehingga tidak menikmati perlindungan Allah, tidak berada dalam perlindungan Allah. Perlindungan Allah ini disimbolkan sebagai tenda, seperti yang kita baca tadi di kisahnya Ishak tadi itu. Nah, yang kedua, kasih karunia atau hand itu lawan kasih karunia atau hand itu ternyata tidak selamanya berada selama-lamanya. Jadi sekali terima terus selama-lamanya dia ada dan sekalipun kita ngawur-ngawur hidup kita tetap dapat kasih karunia, tetap berada di dalam perlindungan Allah. Tidak. Jadi kasih karunia itu harus juga diikuti oleh apa? Perbuatan atau tindakan yang menyenangkan hati Allah. Nah, itu ada di Kejadian 6 ayat 3. Coba lihat. Siapa yang bisa bacakan? Kesia sudah bisa monitor Ibu kok. Kesia tolong bantu dong baca Kejadian 6 ayat 3. Kesia, ini Kesia kan? Putrinya Pak Andi. Kesia? Halo Kesia? Oke, kita ganti Sheva aja. Sheva, tolong bacain nak Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya. Tadi Elia menyebutkan bahwa nafas itu adalah merupakan salah satu wujud kasih karunia. Ya, paling rendah. Tapi kasih karunia yang sesungguhnya adalah yang memisahkan, yang membedakan kita dengan orang yang tidak mendapat kasih karunia. Ya, nafas itu salah satu wujud dari sebenarnya bukan wujud kasih karunia. Nafas itu adalah wujud paling kecil, paling rendah dari kehadiran Allah. Karena nafas kita itu adalah berasal dari nafas hidup Allah. Cuman karena orang berdosa, manusia berdosa, jadi bukan kasih karunia, salah sebenarnya ya. Jadi nafas manusia itu adalah bagian paling kecil dari wujud roh Allah. Jadi nafas itu adalah bagian dari Allah, roh Allah, tapi paling kecil. Karena setiap manusia ada. Kalau dia tidak bernafas, dia mati, itu roh Allah hilang. Nah, sama seperti disebutkan di Kejadian 6 ayat 3 tadi. Jadi, Kejadian 6 ayat 3 ini berbicara begini. Waktu itu Tuhan sudah Allah melihat manusia itu begitu jahatnya, kejahatannya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Allah sudah muak melihat kejahatan mereka. Dan Allah berkata, manusia itu cuma daging aja. Kenapa? Setiap kali firman-Nya Allah itu dibantah-bantah, berbantah-bantah dengan roh Allah yang ada dalam diri mereka, terus-terusan akhirnya Allah memutuskan untuk roh Allah meninggalkan mereka. Dan ketika roh Allah meninggalkan mereka, maka mereka dihapus oleh kematian melalui air bah. Nah, itu ya. Jadi, dari ayat ini menunjukkan bahwa untuk supaya kasih karunia itu terus kita bisa nikmati, harus diikuti dengan apa?
tindakan atau perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Gimana caranya menyenangkan Tuhan? Jangan membantah roh Allah. Gimana caranya untuk tidak membantah roh Allah? Belajar taat firman Tuhan. Nah, itu saja ya. Oke, sampai di sini Ibu lanjut. Ibu lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, ini tadi. Ini penjelasannya ayat tadi itu ya. Enggak usah. Kita lanjut. Kita lanjut di Bilangan 32 ayat 5 ini. Sebenarnya ini nanti sama saja, tapi ada satu ini atau langsung aja ke konklusi di sini. Nah, ini. Jadi kasih karunia atau hen itu adalah satu keadaan di mana, jadi kalau ditanya apa itu kasih karunia, jawabannya adalah ini. Kasih karunia adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak mempunyai hak. Catatan. Satu saat kalau misalnya ditanya, ada pertanyaan kuis yang berhadiah, siapa tahu ini keluar pelajaran-pelajaran seperti ini. Tapi ini penting untuk diingat. Jadi kasih karunia itu apa? Adalah satu keadaan bahwa yang memberi tidak wajib memberi. Yang menerima tidak berhak menerima seharusnya. Itu kasih karunia atau hen. Nah, yang memberi siapa? Bisa Allah diberikan kepada manusia, tapi juga dari manusia yang dewasa rohani kepada manusia lain yang belum dewasa rohani. Kalau Allah kepada manusia, kita bisa tahu. Ya, kasih karunia itu kita bisa tahu. Tapi manusia yang dewasa rohani kepada manusia yang tidak dewasa rohani, kasih karunia ini apa? Jadi begini, contohnya. Ada orang-orang yang teman-teman kalian misalnya terus jahatin kalian, yang kalian enggak pernah melakukan kesalahan terhadap mereka, tapi mereka tuh selalu cari hal, membuli lah, menjahati kalian lah misalnya ya. Satu saat dia butuh pertolongan. Pada saat mereka butuh pertolongan, datang kepada kalian. Lalu kalian belajar untuk melupakan apa yang mereka lakukan itu dan kalian menolong mereka. Itu kalian sedang melakukan memberikan kasih karunia kepada mereka. Sebab orang tersebut sebenarnya tidak berhak menerima kebaikan hatimu dan kamu tidak wajib memberi. Ya. Nah, keadaan seperti ini adalah kasih karunia. Nah, kenapa ini disebut sebagai kasih karunia? Nah, ini jawabannya. Karena manusia yang sudah dewasa rohani, orang-orang yang sudah dewasa rohani, orang dewasa rohani tidak harus umurnya tua. Anak-anak muda seperti Timotius, seperti Titus, orang-orang muda sudah dewasa rohaninya. Bisa bertumbuh karena apa? Terus-menerus belajar melakukan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan dari yang kecil, dari perkara-perkara kecil, taat melakukannya, sampai akhirnya dia bertumbuh dan menjadi dewasa. Nah, orang-orang yang dewasa ini, sifat-sifat Allah yang adalah Bapanya mulai muncul. Sifat Allah Bapa, sifat Allah yang adalah Bapanya, salah satunya apa? Memberi kasih karunia. Paham sampai di sini ya? Allah itu senantiasa pemberi kasih karunia. Nah, karena kita anak-anak Allah, sifat-sifat Allah harus ada dalam diri kita. Tapi sifat itu akan muncul dan mampu muncul memberikan kasih karunia kepada manusia yang lain dalam diri kita ini. Sifat itu muncul kalau kita sudah dewasa rohani. Maka muncullah sifat-sifat Allah Bapa. Langsung kelihatan ya. Nah, ini belajar. Kita akan belajar tidak membalas, belajar memberi kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Ini hal yang luar biasa dan ini menjadi hal yang wajar. Karena apa? Karena sifat Allah Bapa, sifat-sifat Allah mulai muncul, mulai kelihatan
bertumbuh dalam diri kita sampai orang lain bisa menikmati. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu selesai dengan penyampaian hand. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa mengerti? Paham? Mengerti, tapi kasih karunia itu sama kayak anugerah, Mbak. Ya, kasih karunia itu salah satunya adalah anugerah. Kalau kita bikin himpunan matematika, kasih karunia adalah himpunan besar. Di dalam himpunan besar itu ada anugerah. Di dalam himpunan besar itu ada pengampunan. Di dalam himpunan besar itu ada reward. Ingat ayat-ayat kutuk dan berkat. Pak, ayat kutuk dan berkat di mana, Pak? Ayat kutuk dan berkat ada di mana? Ulangan 28. Ulangan 28. Yuk kita buka Ulangan 28 yuk. Sama-sama. Ulangan 28. Tolong dibuka semua kameranya dong. Ulangan 28 yuk, kita buka bersama-sama. Kamera dibuka, sayang. Yuk lihat, itu ayat 15, judulnya adalah kutuk. Kutuk dari ayat 15 sampai ke ayat berapa itu? Sampai ayat berapa ya kutuk tuh ya? Terus berkat, berkat itu sebelumnya. Nah, jadi Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 isinya berkat. Jadi ada jikalau kamu begini-begini maka kamu akan diberkati. Nah, ya, kita baca ya ayat 1 ya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, bla bla bla. Sampai ayat yang ke-14. Terus kemudian ayat 15, kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi gini, kita ini misalnya ya, ini misalnya ini adalah kasih karunia, himpunan. Kalau kita tahu ya matematika ya, himpunan ya. Ini himpunan dalam bulatan ini himpunan yang disebut sebagai kasih karunia. Di dalamnya ada anugerah. Himpunan anugerah. Terus di dalamnya lagi ada himpunan pengampunan. Terus di dalamnya lagi ada himpunan berkat-berkat atau reward. Semua ini kita sebenarnya nggak berhak terima. Kenapa? Karena kita ini manusia yang berdosa. Kita nggak berhak pengampunan. Kita nggak berhak berkat. Kita nggak berhak atas anugerah. Nah, jadi anugerah, pengampunan, terus berkat, reward. Berkat itu ya, berkat itu sebagai upah ketika kita reward ya, sebagai reward ketika kita taat firman Tuhan, pasti Bapa kasih, Allah Bapa kasih reward, kasih bukan upah, kalau upah itu kerja ya, jadi hak. Reward, dikasih reward. Berkat-berkat luar biasa. Nah, ini semua adalah bagian dari kasih karunia. Kasih karunia itu besar. Paham sampai di sini? Siapa? Bisa paham ya? Oke. Intinya adalah kasih karunia itu si pemberi nggak wajib ngasih. Si penerima nggak berhak terima sebenarnya. Maka itu disebut sebagai kasih karunia. Contoh, kita nggak berhak terima berkat. Karena siapa sih kita ini? Kita ini manusia berdosa. Tapi diampuni, dikasih pengampunan, diampuni. Karena diampuni jadi anak Allah. Kita percaya pada firman-Nya kita jadi anak Allah. Maka karena anak Allah kita mendapat kuasa, dapat anugerah menjadi anak Allah, dapat berkat lagi kalau taat. Nah, ini semua adalah bagian dari kasih karunia.
Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Jadi paham ya, kasih karunia ya? Paham ya? Nah, dari 3, ini kasih karunia besar, 3, kan minimal ada 3. Pengampunan melalui percaya pada Tuhan Yesus, barang siapa? Karena begitu Allah cinta dunia. Yohanes 3 ayat 16. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Nah, ini kasih karunia yang besar. Di dalamnya ada pengampunan karena percaya pada Tuhan Yesus. Lalu ada favor. Favor itu reward, anugerah. Ya, ini favor, berkat, ini reward, favor, anugerah. Nah, sekarang dengan adanya seperti ini, apa bedanya Kristen dengan Israel, Yahudi? Ada yang bisa jawab? 50.000 nih bisa jawab. Ayo. Ada yang bisa jawab? Mari coba jawab. Apa bedanya Israel dengan Kristen? Harus tepat. Ini Ibu sudah lihat. Kasih lihat ini loh. 50.000 hadiah. Yuk. Dersa, Anes, Samuel, Lia, Aldi. Kamera dibuka dong. Mari, silakan. Coba. Mari silakan coba. Apa bedanya Kristen dan Israel? Tadi sudah tak jelasin, kasih karunia panjang lebar. Ini himpunan, ini tak gambarkan seperti himpunannya matematika. Himpunan besar, ini bagiannya mungkin ya nggak gambar sendok ya, kan bulat-bulat ya. Cuman aku susah nek megang bulat-bulat gitu. Jadi di dalamnya ini minimal ada 3 bagian dalam himpunan besar ini. Ada pengampunan, grace, ada favor, perkenanan, dan ada berkat, reward. Apa yang membuat Israel sama Kristen beda dalam kasih karunia ini? Dua-dua dapat kasih karunia. Apa yang membuat beda? Apa yang menjadikan mereka berbeda? Sudah, doa, katok. Nek orang Jawa bilang katok, nek bisa jawab. Mencoba, Ya, Bu. Anes. Oke. Kalau Kristen mendapatkan kasih karunia dari Allah itu menerima Yesus Kristus dari anaknya, Bu. Sehingga mendapatkan kasih karunia penebusan. Terus kalau Israel dapat kasih karunia-nya lewat mana? Kasih karunia kalau Israel itu kan orang Yahudi kan tidak menerima Yesus kan, Bu. Ya pas Yesus datang, dia tidak percaya. Jadi hanya tak tanya dulu, Anes. Orang Israel dapat kasih karunia enggak? dapat, Bu. Tapi kan Allah memberikan kasih karunia lagi, itu kasih karunia keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya. Kalau orang Israel mendapatkan kasih karunia itu yang secara tadi yang tidak wajib atau secara sesuatu yang tidak diterima itu kan dari Musa yang berkomunikasi dengan Allah. Jadi bangsa Israel dapat dipilih atau dapat mengenal Allah lah begitu. Kalau berdasarkan penjelasannya Ibu dengan gambaran visualisasi seperti ini, bagaimana korelasinya? Jawabanmu tadi. Korelasinya kan Ibu irisannya, Bu. Irisannya yang mana? Irisannya itu yang kasih karunia dari Allah yang sebelum ada Allah anak gitu, Bu. Kan ini Oke. Sudah, tapi mesti tepat jawabannya. Ini soalnya Ibu sudah menunjukkan gambarannya sangat jelas. Bagus, Yohanes, tapi belum tepat. Lanjut. Sampai. Ada yang mau bantu? Ayo.
Mau lanjutkan, Yohanes? Gimana Bu, kan dari gambarnya Ibu dan gimana Bu awal-awal? Ngulangi lagi. Gak bisa. Nyimak dong. Ayo. Kasih karunia itu di dalamnya ada 3. Anugerah atau favor, pengampunan, dan berkat. Dersa mau coba? Siapa mau coba? Kresno? Esther? Oke, aku jawab. Sudah. Buka kameranya dulu, baru aku jawab. Buka kamera dulu semua. Gak usah sembunyi. Yuk, buka. Ini kan kalau digambar itu kan ini kasih karunia ini besarnya sepiring ini. Lalu di dalamnya itu ada 3 buletan. Cuma tak gambarkan ini mewakili aja sendok. Ini kan mewakili sebenarnya kan buletan gitu kalau digambarin. Ada 3 bagian pengampunan melalui Tuhan Yesus, korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian ada favor atau perkenanan Allah. Lalu juga ada berkat-berkat. Nah, perkenanan itu juga disebut sebagai anugerah. Lalu juga ada berkat-berkat jadi 3. Nah, bedanya Kristen dengan Israel apa? Israel cuma mau menikmati 2 doang. Betul nggak? Betul. Betul ya? Kan ini 3. Jadi yang disebut kasih karunia itu terdiri dari 3 sebenarnya. Yaitu pengampunan lewat kuasa darah Tuhan Yesus, karena percaya pada Tuhan Yesus. Kedua adalah perkenanan. Ketiga adalah berkat-berkat. 3 ini adalah paket yang namanya kasih karunia. Tapi orang Israel, Yahudi, nggak mau terima pengampunan lewat Tuhan Yesus. Itu bedanya. Mereka menikmati 2, kita harusnya menikmati 3. Utuh, lengkap. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham Bu. Yohanes tadi itu sudah mengarah ke sana, tapi gambaranku ini sudah jelas, gamblang, tinggal menyimpulkan. Gini, tak ajari. Cara mengerti firman Tuhan, pakai cara kamu mengerti matematika. Kenapa? Matematika itu adalah sains yang tanpa pembuktian. Sains yang lain harus dibuktikan. Biologi harus dibuktikan. Fisika harus dibuktikan. Kimia harus dibuktikan. Matematika tidak. Makanya orang Yahudi ketika seorang ibu, seorang perempuan sudah menikah, hamil, langsung dia belajar apa? Menyelesaikan soal-soal matematika yang sulit. Untuk membentuk pola pikir bayi yang ada di dalam kandungannya, memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu perlu dipercaya tanpa perlu dibuktikan. Itu disebut iman. Logikanya logika matematika. Makanya kalau bisa kamu gunakan logika matematika untuk mengerti firman Tuhan, kamu bisa ngerti seperti ibu ngerti. Gampang mengerti firman Tuhan. Paham sampai di sini? Belajar matematika sebaik mungkin. Kresno, papamu itu master matematika. Kamu kalau nggak menggunakan pola pikir matematikamu, logika matematikamu mempelajari firman Tuhan, lu rugi. Jadi jangan dibayangkan secara yang sulit, nggak sulit belajar firman Tuhan. Ya, baca, gunakan logika matematika. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Yohanes ada pertanyaan nggak? Penasaran nggak lu? Sudah mengerti Bu? Oh, mantap. Tadi agak kurang nyambung sedikit. Oke, jadi sudah happy semua ya? Jelas ya tentang kasih karunia ya? Kalau ditanya, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu di mana yang menerima tidak berhak menerima, si pemberi tidak wajib memberi. Itu kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ada pengampunan. Karena pintu pertama untuk menerima kasih karunia adalah menerima Tuhan Yesus, diampuni menjadi anak Allah. Nah, tadi Yohanes 1 ayat 12, menerima firman, percaya Tuhan Yesus, percaya namanya, menyelamatkan, menjadi anak Allah, mendapat kuasa menjadi anak Allah. Baru setelah menjadi anak Allah, menikmati anugerah, favor.
Perkenanan. Setelah mendapat perkenanan, baru mendapatkan apa? Berkat atau reward. Dikasih reward sama Allah. Dikasih hadiah. Nah, itu 3 itu. Tapi harus lewat tadi itu pengampunan. Nah, yang ditolak oleh Yahudi adalah pengampunan atau kematian Tuhan. Mereka nggak percaya Tuhan Yesus itu Mesias. Mereka nggak percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah, firman Allah. Mereka nggak percaya Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan mereka. Jadi mereka cuma menikmati apa? Dua bagian. Rugi. Kita menikmati 3 bagian. Makanya yuk bertumbuh terus dalam kasih karunia, belajar firman Tuhan terus ya. Lalu resep yang Ibu kasih gunakan logika matematika, belajar matematika, lalu gunakan cara mengerti matematika itu, gunakan untuk memahami firman Tuhan. Oke? Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, anak-anak-Mu belajar tentang hand, kasih karunia Tuhan, dan hamba-Mu telah menyampaikan, menjelaskan kepada mereka, biarlah hari ini, apa yang hamba-Mu tabur itu dipahami oleh anak-anak ini, sehingga mereka memahami kasih karunia betapa luar biasanya Bapa telah memberikan fasilitas yang dahsyat, fasilitas yang luar biasa, melalui yang disebut kasih karunia, sehingga mereka tidak menyia-nyiakannya, dan mereka terus menikmati itu, dan mereka terus bertumbuh, menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang lain yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati mereka Bapa, Engkau melindungi, menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas setiap kami, terlebih juga atas setiap para coach yang mengajar kami, yang melayani kami. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu tercurah limpah atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, shalom, shalom. Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa minggu depan. Ingat-ingat itu ya pelajaran ya. Nanti lihat, buka kembali di Facebook, di YouTube-nya GBI Rock ya. Oke, shalom, shalom.